Orang bilang hidup adalah tentang pilihan. Dan tempat kita berdiri hari ini adalah akumulasi dari setiap pilihan yang pernah kita ambil sepanjang perjalanan. Sadar atau enggak, begitu banyak hal yang memengaruhi seseorang saat menentukan arah hidupnya. Kadang pilihan itu benar-benar lahir dari keinginan kita sendiri, kadang pula terbentuk oleh keadaan yang tidak pernah kita minta. Bahkan ada kalanya muncul dari kegagalan kita memahami makna kehidupan itu sendiri. Namun pada akhirnya setiap pilihan adalah bagian dari proses pendewasaan. Proses yang mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri, memahami orang lain, dan menghargai hidup dengan cara yang lebih dalam. Film pendek ini bercerita tentang pentingnya tetap memilih jalan yang baik, bahkan ketika hidup sedang berada di titik terendah, karena menjadi baik di saat keadaan mendukung mungkin tidak sulit. Tetapi tetap memilih kebaikan ketika dunia terasa tidak berpihak, itulah keberanian yang sesungguhnya. Dan seringkali dari situlah lahir hasil terbaik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dinamika kehidupan di sekolah diwarnai banyak cerita. Nah, yang ini emang agak lain. Geng Revan di sekolah terkenal sebagai geng yang rusuh. Haus banget nih ya. Tuh. Wah, ada air tuh. Enak banget tuh kayaknya tuh. Ini buat gue aja ya. Buat gue ya. Enak nih, seger nih. Aman sih, Jelas. Wah, enak banget nih, seger nih. Apaan sih, kayak gak punya duit aja lu? Berisik lu tau gak? Nih bagian ya. Ambil aja, Sat. Enak banget nih, Sat. Seger banget nih. Minuman lu nih. Ini enak banget nih. Seger banget nih. Enak nih. Moreno mana ya? Tahu tuh dia, ya. Laku mulu tuh. Gak jelas banget dia kalau misalnya libur gini. Makanya nih. Tapi kayaknya kelakuan kita tadi aman gak ya? Aman lah, udah cuek aja. Aman gak? Anak-anak ini siapa? Takutnya Siapa mereka mereka? bilang ke guru nih. Gua bodo Kita amat. palak-palakin gitu. Enggak ya, aman ya? Aman. Semoga ya aman sih. Tapi enak sih minum gratis. Mantap, Sat ya? Mantap ini. Ibu udah habis nih. Gua masa cuma dapat ginian. Buset, lu haus banget tuh kayaknya tuh. Awas bang, puasa gua. Gua aja setengah belum habis nih. Puncaknya saat mereka sedang futsal di sekolah. Geng Revan selalu aja merendahkan Nevan dan Kali. Sampai akhirnya bullying fisik pun terjadi. Woi, bola woi. Woi, ambil bolanya. Budak lu ya. Goblok banget. Wah, batu mereka Van, gila. Wah, batu lu Batu ya. banget lu ya. Batu lu. Lu tuh budak apa gimana sih? Gua suruh ambil bola. Di lu sini. Aduh. Udah pan apa sih? Udah. Kesel banget gua sama dia. Udah. Ngeliatnya aja udah bikin kesel banget. Gimana sih mereka? Sepak bola itu harusnya menjunjung tinggi sportivitas dan penuh dengan solidaritas. Kenapa harus dinodai dengan bullying fisik? Kan jadi gak seru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenapa nak? Sini Nevan. Sini nak. Sini. Duduk nak. Kenapa Nevan? Enggak apa-apa Bu, lebam dikit. Khalif, minta tolong ambilin kompres ya. Sebentar ya nak. Sini nak. Kasih ya nak. Oke. Ya Allah, ini kenapa nak? Kenapa Nevan? Nak, ibu ngerti perasaan kalian. Apalagi Nevan, pasti sakit dan sedih banget ya. Dan kesel banget ya. Perbuatan mereka itu perbuatan yang semena-mena. Masa minta tolong, tidak minta tolong tapi malah langsung pukul. Kan mereka bisa baik-baik minta tolong ambilin bola ya. Nanti ibu bicara sama mereka ya. Oh, sepertinya jangan Bu. Kenapa Khalif? Nanti kita dibilang cepu sama mereka. Enggak Khalif, kalian tenang aja. Ibu nggak akan bilang kalau yang lapor kalian ya. Oke, baik Bu. Oke. Terima kasih ya Nevan, Khalif. Khalif sudah bawa Nevan ke sini dan Nevan juga ibu tahu perasaan Nevan sakit. Terima kasih sudah mau berbagi cerita ke ibu ya.
Oke. Ini sudah baik kan, Nak? Sudah, alhamdulillah. Pak, maafin saya Pak ya atas kelakuan saya Pak. Saya minta maaf sebesar-besarnya Pak atas kelakuan saya sama teman-teman saya Pak. Bapak sampaikan terima kasih atas permintaan maaf kalian kepada Bapak, juga kepada Bapak Ibu guru semua. Yang paling penting adalah kalian benar-benar menyesal dan meminta maaf juga kepada korban. Bapak ingin sedikit cerita kepada kalian semua. Seorang pembuli itu jarang kita temui hidupnya yang kemudian menemui keberkahan. Harus dipahami itu. Bapak pernah mengalami masa di mana Bapak menjadi korban bully. Saat itu ada omongan dari Bapak yang Bapak sesali sampai saat ini. Bapak ada omongan, nanti kamu besar bakal jadi tukang sapu. Gimana takdir kemudian Bapak dipertemukan kembali dengan teman Bapak itu. Dan ternyata teman Bapak itu menjadi PPSU. Tahu kamu PPSU? Iya Pak. Yang tukang bersih-bersih di jalan itu yang dari pemerintah Provinsi DKI. Bapak kaget dan Bapak menyesali sebenarnya omongan itu. Bapak ingin menyampaikan jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kalian. Iya, jangan sampai ada doa-doa yang tidak baik disampaikan oleh orang-orang yang menjadi korban dari tindakan kalian. Kemudian Bapak ingin juga ingatkan kepada kalian semua, kalian kan olahragawan, pemain bola, betul ya, pemain bola ya. Sebut ke Bapak, siapa pemain bola dengan attitude buruk yang bisa jadi superstar, dalam arti sesungguhnya yang bertahan lama. Ronaldo, Lionel Messi, kelakuannya seperti apa? Sangat baik. Sampai sekarang top. Jadi pemain top, pemain hebat gitu ya. Jadi kalau kalian benar-benar atlet, attitude itu harus betul-betul dijaga sehingga kemudian kalian bisa mencapai posisi terbaik di dalam kehidupan kalian, dalam prestasi kalian khususnya dalam dunia olahraga. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kalian semua. Bapak maafkan dan mudah-mudahan tidak diulangi lagi apa yang sudah kalian lakukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Silakan masuk. Bagaimana kondisi Nevan sekarang Bu? Saya mohon izin mewakili sekolah sesuai dengan SOP-nya, menjamin Ananda saat ini kondisinya baik-baik saja. Saya harap Ananda Nevan sudah pulih, sudah kuat dan sudah kembali lagi seperti sedia kala. Iya Pak, saya sedih banget sama keadaan Nevan. Nevan semenjak kemarin, Nevan gak mau masuk sekolah. Jangankan untuk sekolah, untuk keluar kamar saja, sekedar makan, Nevan gak mau Pak. Saya mohon izin untuk bertemu dengan Nevan saat ini. Mungkin sekedar untuk menguatkan Ananda agar Ananda mau ke sekolah lagi. Bagaimanapun juga Ananda sudah dirindukan oleh teman-teman yang lain Bu. Kalau diizinkan saya ingin bertemu dengan Nevan. Baik Pak, mohon bantuannya ya Pak untuk bisa menyemangati Nevan lagi agar bisa kembali ke sekolah. Silahkan Pak. Assalamualaikum Nevan. Iya. Gimana kondisinya sekarang? Baik-baik aja. Sebentar aja. Udah sehat ya? Iya. Besok bisa sekolah dong berarti kalau gitu. Enggak mau dong. Kenapa? Mau. Masih takut? Iya, masih. Masih. Kok takut? Kenapa? Takut dibully lagi. Nah, dibully lagi. Orang dibully harus dilawan. Kalau kamu dibully kamu nggak ngelawan, ya gimana caranya untuk bisa
bebas dari hal tersebut. Tapi aku nggak bisa ngelawan, aku kan lemah. Aku kan lemah. Kata siapa lemah? Itu yang ngebully aku. Yang ngebully aku. Justru dari situ kamu buktikan kepada mereka kalau kamu kuat, kamu hebat. Sekolah sudah memberikan peringatan kepada mereka, sudah memberikan pembinaan kepada mereka. Insya Allah mereka sudah menyadari apa yang mereka lakukan. Bahkan kemarin Pak Husin sendiri yang sudah langsung pembinaan kepada mereka. Dan mereka juga ingin minta maaf ke kamu secara langsung. Tapi Pak Isa minta jangan sekarang, besok saja di sekolah. Dan mereka sudah menyadari, insya Allah mereka tidak akan mengulangi lagi. Sekolah insya Allah menjamin kondisi kamu akan baik-baik saja nanti di sekolah. Iya. Tapi yang terpenting kamunya dulu. Kamunya dulu harus berani. Kamunya harus mau melawan rasa takut itu. Kalau kamu sendiri tidak berani, nggak mau melawan rasa takut itu, ya gimana bisa selesai? Gimana masalah ini kamu bisa hadapin? Masa kamu masih panjang ke depannya. Jadi kamu harus bisa kuatkan tekad kamu. Kasihan dengan ibu kamu, mama kamu yang luar biasa. Dia sedih memikirkan kamu. Bisa ya? Masih ya. Besok sekolah ya? Iya. Oke? Saya? Bisa. Bismillah. Anak hebat. Ya, anak kuat. Insya Allah Ibu, besok sekolah, prinsipnya kami sekolah yang memberikan jaminan kepada anak-anak, memberikan kekuatan kepada anak-anak. Dan tentunya setiap murid di SMP Al-Azhar 1 memiliki hak yang sama. Jadi insya Allah Nevan akan belajar dari kasus ini, akan menjadi pribadi yang akan lebih kuat lagi untuk kedepannya. Bisa nak ya? Bisa. Makasih ya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah Nevan sekarang sudah bisa tersenyum. Besok mau sekolah ya? Iya. Alhamdulillah. Oke ya? Alhamdulillah, Bapak izin pamit dulu ya. Salam dari teman-teman, salam dari Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru. Besok hadir ke sekolah dengan semangat yang baru, semangat yang hebat. Iya Kak. Oke, bismillah. Oke, Bapak pamit dulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya itu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben terlambat Mbak Iin. Biasanya paling awal. Iya nih, tadi habis ketemu Pak Husin dulu di sekolah. Oh, ada apa Mbak ketemu kepala sekolah? Jadi ada beberapa kegiatan yang tadi disounding sama Pak Husin. Kegiatan yang perlu support kita, Jamia. Salah satunya itu ada kegiatan folklore. Oh iya bener, kita tuh mau nanti pelepasan folklore tanggal 24. Di situ ada Nima ikut. Oh gitu. Iya. Emang apa sih folklore itu, Win? Oh, folklore itu tuh semacam misi budaya. Itu adalah program Al-Azhar, salah satu program Al-Azhar yang dijalankan di Eropa. Di situ ada seperti seni tari, seni musik. Jadi anak-anak itu dilatih untuk kreatif mungkin. Keren deh pokoknya. Seru ya. Seru ya. Insya Allah bagus banget ya. Iya, benar banget tuh. Iya betul. Keren. Jadi nanti ada kayak ke KBRI juga gitulah. Pokoknya membawa nama Al-Azhar dan Indonesia. Wow. Masya Allah ya. Amin. Di bagian lain ada kisah hidup Anissa. Mama dan papanya adalah orang yang sangat baik. Mereka penyayang dan sangat perhatian. Tapi sayangnya kehidupan berubah secepat itu. Hal buruk pun terjadi. Alhamdulillah ya Mi, Anissa sudah mau SMA sekarang. Iya Bi, alhamdulillah.
Rasanya baru kemarin ya kita timang-timang, Bi. Alhamdulillah juga Anissa tumbuh menjadi anak yang soleha. Ini pasti berkat bimbingan dari Umi. Alhamdulillah, berkat bimbingan kita berdua, Bi. Astagfirullah, Abi. Namaku Nashwa, dan ini adalah sepotong kisah yang ingin ku bagikan kepada kalian. Aku tumbuh di tengah gemerlapnya Jakarta, berada di lingkungan yang nyaman, bersekolah di tempat yang baik, dan dikelilingi teman-teman yang selalu membuat hari terasa menyenangkan. Lu pasti nggak beli di Indo ya? Enggak dong, gue belinya pas lagi gue di Jepang. Oh, post dong Mish, pasti bakal nge-like. Oke. Ada. Jujur aja, aku gak pernah benar-benar memahami bagaimana rasanya harus menunggak uang sekolah. Semua itu terasa begitu jauh dari kehidupanku, karena sejak kecil, hampir semua yang kuinginkan selalu tersedia. Sampai suatu hari, kehidupan memperkenalkanku pada kenyataan yang berbeda. Kenyataan yang mengubah cara pandangku tentang arti kehilangan, perjuangan, dan tentang pilihan-pilihan yang harus diambil ketika tidak ada lagi jalan yang terasa mudah. Papi, kamu ini gimana sih? Kartu semua nggak ada yang bisa dipakai. Malu aku sama teman-teman aku. Kamu nggak lihat saya lagi makan? Datang-datang marah-marah. Kamu nggak tahu saya juga lagi pusing. Hutang perusahaan mau dibayar pakai apa lagi? Oke. Semua proyek gagal. Oke, kalau kayak gitu, kita emang udah nggak cocok. Kita pisah. Menurut lu ini dana Alpuskap dengan dana Alpuskap segini kira-kira kita bisa nggak nambah 2 artis lagi? Untuk dana segini sih menurut gue bisa sih untuk nambah 2 artis lagi. Soalnya kita belum cantumin ke dalam itu masih ada tambahan 2 donatur lagi kan, papanya Anissa dan papanya Nashwa. Iya. Menurut gue bisa nutup itu untuk nambah 2 artis lagi. Oke, yaudah. Semoga bismillah lah ya. Iya, bismillah. Astagfirullahaladzim, Lil, lu pada tahu gak? Kenapa Lil? Papanya Nashwa sama papanya Anissa kan donatur utama kita kan? Iya, iya. Acara Iya, Alpuskap. iya. Papanya Nashwa bangkrut. Astagfirullahaladzim. Terus lebih parahnya lagi, papanya Anissa kecelakaan sampai meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Alpuskap kita gimana dong? Aduh, gue jadi nggak yakin deh untuk Alpuskap kali ini. Tapi kan nggak baik nggak sih kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu di saat teman kita lagi kena ujian? Iya sih. Kalau kata gue sih buat dana, gue sih bismillah aja lah ya. Semoga masih ada jalan lain buat urusan dana. Mending kita doain mereka, semoga mereka dengan tabah dapat dengan sabar menjalani ujian ini. Amin. Kasihan itu bro, bos kita. Kenapa tuh dia? Sama kemarin belum lama tuh dicariin sama istrinya, usahanya hancur, bangkrut. Aduh, kasihan. Udah. Bos. Nah bos. Telepon. Ambulans. Ini udah parah ini. Bro.
Gila lu, Wak. Gue belum sehari aja udah pusing. Gimana lu yang setiap hari? Itu gak apa-apa. Lu mah nggak tahu perasaan gue. Di rumah gue tuh berisik. Menurut gue di sini tuh lebih damai. Gila. Kasih ala-ala kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini siapa? Iya, Pak. Temen aku Nisa, Oh, dari Nisa. Senopati. Lalu dari mana? Kok baru pulang? Ya dari jemput dia, Pak. Terus di rumah gak ada makanan dong? Gak ada, saya juga belum makan. Lapar ini Bapak. Sama, Pak. Gimana dong? Ya udah masak deh. Pulang jauh-jauh gini nariknya lapar. Udah deh, Pak. Jadi gini, Pak. Iya. Teman saya Nisa, dia mau ikut ngajar gratis, Pak. Mau Gak ngajar perlu gratis? dibayar. Di mana? Pak, ya apa namanya? Lupa aku, Pak. Oh ini di PKBM kali ya? Nah iya itu, Pak. Bener? Bener. Oh gitu bener? Masya Allah. Mulia banget hati anak. Iya, izin ya Pak. Mungkin saya bakalan lebih sering mampir ke sini. Oh iya nggak apa-apa. Di sini mah yang ada aja ya. Apa adanya aja di sini mah bareng-bareng sama Bapak sama Siva gitu kan. Nah kalau ngajarnya mulai kapan? Minggu depan, Pak. Oh minggu depan. Oh gitu, syukur dah. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Biasanya sih kalau kita sering bantu orang nih, biasanya kita bakalan banyak dibantu sama Allah gitu ya. Jadi Bapak doain nih kalian berdua nih ya pada mudah-mudahan sukses, lancar, nanti ngajar anak-anaknya senang yang diajar ya. Semangat ya. Oke. Assalamualaikum, nama saya Kak Anissa. Adik-adik semangat lah belajarnya. Hari ini kita mau belajar huruf hijaiyah. Ini huruf ba. Ba. Yang ini huruf ta. Yang ini huruf ta. Ta. Ada yang bisa kasih tahu kakak gak apa bedanya huruf ta sama ta? Gimana nih bro, pendapatan makin kurang aja gara-gara anak-anak milih belajar di PKBM bukannya minta di jalan. Susah nih, mau kita paksa aja udah. Ya mau gimana, orang operasi aja nggak aman sekarang. Yang mending kita paksa aja sih, gue setuju sama lo Cok. Daripada kita mati kelaparan, mending kita paksa aja. Pukul aja kalau perlu. Udah yuk. Masalahnya. Udah ngapain di sini? Gak kerja. Cabut lu. Cabut. Cabut. Cepat larinya cepetan. Kalau belajar, Gak kerja lo. cabut gece. Gece. Ayo. Hah? Cabut.
Istighfar wes. Astagfirullah. Maksud lu pada tuh apa sih? Enggak, lu so pinter banget sih. Udah tahu tugas mereka kan cari uang, bukannya belajar. Ngapain ngajak mereka belajar? Semua orang tuh berhak mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang benar. Udah. Mending kita cabut nih, Sa. Iya. Yuk. Udah cabut deh sono. Besok lagi nggak ada lagi yang belajar di PKBM. Mulai besok cari duit lagi, kerja lagi. Lo kalau nggak dengerin kita, abis lo semua sama gue. Semua habis lo sama gue lo ya. Bener ya? Awas lo ya. Kalau besok nggak kerja ya, hah? Jangan iya dong lo. Nis, kita keren banget udah bisa bareng-bareng sampai sekarang. Iya, alhamdulillah ya. Doain ya biar gue bisa tuntas kuliah di sini. Iyalah lo beasiswa masa nggak tuntas? Lu udah masuk kuliah aja sekarang? Ya lu juga dong udah masuk kuliah juga. Iya. Itu teman kita pas SMP gak sih? Lu lagi. Kok lu muncul terus sih? Iya. SMP muncul, sekarang muncul. Lu, halo Nis. Lu berdua kuliah di sini juga? Iya. Lu ngambil apa Nis? Lu hukum. Lah gue juga hukum. Lah, gua dong yang beda. Ya lu sih lagian so pinter. Ya udahlah, gua juga salah nih ngambil ini. Anissa memilih untuk tetap berdiri di tengah cobaan yang menerpa. Dia tetap berusaha untuk bermanfaat untuk masyarakat. Meskipun banyak tantangan yang dia hadapi, dia tetap istiqomah di jalan kebaikan. Hal yang gak pernah aku duga, kemalangan juga menghampiriku. Papa bangkrut, Mama marah terus, tanpa memikirkan aku. Mereka memutuskan berpisah. Rumah bukan lagi tempat yang nyaman. Serasa hidup di neraka. Kemalangan kami jadi pemberitaan besar di sekolah. Kehidupan Papa yang diwarnai dengan dunia malam membuat aku terjerumus dalam hal yang sama. Aku tenggelam, semakin dalam, semakin larut. Kerusakan seperti kepuasan. Pilihan yang kuambil selalu membuatku resah. Ternyata emang benar, pilihan itu yang kita buat, mempengaruhi kondisi masa depan kita. Sampai akhirnya kita dewasa dengan kehidupan kita sendiri.